kata di mana ada nir dan juga ada mana. Itu kalau kita lihat perspektif dari suku kata ya. Itu nir artinya tanpa atau tidak. Ya, tanpa atau tidak. Ada juga yang memberikan arti bahwa nir itu kosong ya. Kosong. Terus mana artinya arti atau makna. Jadi di sini menurut suku kata dari kata nirmana itu adalah tanpa atau tidak punya makna. Itu tadi dari suku kata ya. Terus berbeda lagi dengan menurut istilah yang biasa kita pakai. Bagaimana kita dengar bahwa sebenarnya nirmana itu adalah bagaimana kita mencoba untuk mengolah unsur-unsur seni rupa itu berdasarkan asas dan prinsip sehingga menjadi karya seni yang bermakna. Jadi sebenarnya saya percaya bahwa sebagaimanapun itu karya seni tetap ada makna yang terkandung di dalamnya. Walaupun itu kosong sekaligus kosong di dalamnya. Kenapa? Karena mungkin pada saat prosesnya itu sudah ada maknanya. Ya, kalau pemikiran saya di situ. Karena saya kan dalam proses penciptaan juga sudah melalui itu. Jadi di sini kita lihat tentang pengolahan unsur-unsur. Di sini ada unsur-unsur berdasarkan asas dan prinsip. Asas atau prinsip ya. Sehingga menjadi karya seni yang bermakna. Oke, kita di sini di unsurnya itu secara garis besar itu ada seperti ini yang kita tadi singgung di pengantar seni rupa dan desain, dan sebenarnya ini bisa berkembang ya. Ada berbagai macam literatur yang saya dapat, ternyata ini lebih lengkap lagi, bisa memasukkan unsur-unsur yang baru, apalagi semakin berkembangnya zaman, unsur-unsur seni rupa itu sudah makin banyak. Tapi yang secara konvensional kita bisa lihat ternyata ada ada titik, garis, bidang, ruang, volume, tekstur, gelap terang atau value, dan juga ada warna ya. Itu unsur. Jadi unsur dalam seni visual itu seperti kayak dalam anggota tubuh kita. Itu unsur-unsurnya itu apa? Ada mata misalnya, ada mata, setelah itu ada tangan, ada hidung, ada mulut ya. Itu ada unsur-unsurnya. Mereka bersatu ataupun membentuk kita ya, membentuk sebuah jasad atau bukan jasad, membentuk sebuah tubuh ya. Oke, setelah itu ada asas atau prinsip, di mana di sini asas atau prinsip ini lebih kepada sifat. Ya, tadi ada unsur tentang tentang apa-apa saja yang terkandung di dalamnya. Tapi asas atau prinsip itu lebih pada sifat ya, bagaimana atau apa-apa sifat yang terkandung di dalamnya, bukan benda-benda apa saja ya. Jadi sifat yang terkandung di dalam situ, seperti keseimbangan, ada kesatuan, keselarasan, ada harmoni, ya, penekanan, irama, ada proporsi, kontras, kesederhanaan, ada kejelasan dan ininya ya. Dan ada beberapa prinsip-prinsip yang lain yang sebenarnya bisa lebih banyak lagi daripada ini. Oke, setelah itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya kita ketika belajar nirmana ini sebenarnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ya, jadi terkadang kita berpikir ya bahwa kita lihat saja ini mata kuliah apa, terus kalau saya mendalami seni atau desain, mempelajari nirmana itu tujuannya seperti apa? Apa sebenarnya tujuannya? Ini untuk apa belajar nirmana? Di sini berikan, ini kok gini ya? Ini kelihatan ini enggak ada kotak di sini? Iya Pak, ada titik-titik kotak. Kotak. Oh, ada kotak gitu ya? Ini kok ada kotaknya? Sebenarnya tidak ada kotaknya ini, enggak tahu kotaknya dari mana ini. Oke, jadi ini gambarnya seperti ini ya, gambar ada orang, terus ada art di atas ini, di otaknya dan juga di perasaannya ya. Jadi mempelajari sebenarnya bukan cuma mempelajari nirmana, tapi mempelajari seni secara ini juga, secara mendalam, bukan hanya sekedar mendapatkan pengetahuan dan keahlian saja, tapi juga bisa juga memberikan kepekaan
Kepekaan ketika kita sudah mempelajari lebih dalam tentang nirmana, tentang unsur-unsur, tentang prinsip-prinsip, kita jadi bisa menilai secara langsung bahwa karya seni ini mempunyai sifat yang mungkin balance ataupun juga mempunyai sifat-sifat tertentu. Terus terdapat unsur-unsur yang terdapat di dalam karya seni itu seperti apa saja. Jadi pengetahuan, terus praktik mengerjakan karya-karya seni itu kita bisa mendapatkan keahlian, apalagi kalau kita mengerjakan secara intens, secara ini ya terus-menerus latihan sehingga mendapatkan ini ya keahlian. Terus dari dari proses pembuatan karya tadi, proses penciptaan karya tadi, itu bisa menimbulkan kepekaan. Bagaimana kita merasakan apa yang ini ya, bisa menilai bahwa seni itu seperti ini berdasarkan dari kepekaan kita. Oke. Terus ya ini terbagi ada 2 dimensi, ada 3 dimensi ya. Jadi ya kita ini sangat-sangat dasar ketika kita lihat karya seni 2 dimensi itu seperti apa ya. Hanya terdapat panjang kali lebar saja. Panjang kali lebar hanya bisa dilihat dari satu sisi saja ya. Beda dengan karya 3 dimensi. Ada karya ini ada panjang, ada lebar dan juga ada tinggi. Tinggi yang dimaksud di sini adalah volume ya. Volume itu adalah ruang yang terdapat di dalamnya. Ini ada beberapa contoh daripada karya 3 dimensi sebenarnya yang ini, yang menjadi basic dari nirmana ini. Oke. Jadi itu bagaimana kita memposisikan bahwa seni ini 2 dimensi, seni ini 3 dimensi berdasarkan itu tadi ada panjang kali lebar dan ternyata kalau 3 dimensi ada ruang ya. Terus pengantar daripada ini nirmana itu ini oke, sudah secara garis besar cuma seperti itu tadi. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mendalami tiap-tiap unsur dan juga tiap-tiap daripada sifat-sifat atau prinsip-prinsip yang ada pada nirmana. Ini ada satu kutipan yang saya berikan daripada Pablo Picasso. Saya kutip ya dari ini, bahwa melukis hanyalah cara lain untuk membuat buku harian. Jadi di mana nanti misalnya kita membuat karya-karya nirmana, karya-karya ini itu bukan hanya sekedar melengkapi tugas-tugas dari dari mata kuliah saja, tapi juga bagaimana kalian mengekspresikan perasaan kalian pada tugas-tugas atau praktik-praktik seni yang akan kita lakukan nanti di kelas-kelas selanjutnya ya. Sebagaimana kalian membuat karya berdasarkan ini perasaan kalian, seolah-olah membuat buku atau catatan harian kalian melalui tugas-tugas itu ya. Oke, terima kasih. Jadi nirmana itu pengantarnya cuma seperti ini saja. Saya stop sharing. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditambahkan, silahkan. Jadi kalau mata kuliah nirmana ini kita akan lebih banyak berpraktik ya, lebih banyak praktik yang akan kita lakukan, membuat karya, menciptakan karya 2 dimensi, 3 dimensi, mencoba mencampurkan warna. Ini kita kembali ke basic-basic dalam membuat karya seni, khususnya seni visual ya, seni rupa. Oke, ini dulu. Silakan teman-teman berikan tanggapan, berikan pertanyaan untuk kelas nirmana yang sangat singkat. Beda dengan beda dengan kuliah pengantar seni rupa dan desain tadi yang lumayan lama. Ya kalau dua-duanya lama susah juga ya, kemalaman. Apalagi ada yang di Papua ini ya. Udah jam berapa ini di Papua? Di Makassar saja ini sudah lumayan ini ya, PPT-nya di-share. Oh ya, nanti saya share ini PPT-nya di grup ya. Papua 10:30, Pak. Oke, silakan teman-teman. Baru 10:30 itu sudah malam itu kalau kuliah jam segini. Lanjut. Izin Itu sampai jam 12 itu Pak yang di Papua. izin bertanya, untuk nirmana sendiri spesifik contohnya itu seperti apa ya Pak?
Ya, sekian. spesifik misalkan contoh kan tadi- karyanya. Ya. Pembelajarannya juga, Pak. Hah? Apa? Kayak pembelajarannya itu loh. Nirmana itu kayak gimana? Oh iya, insya Allah. Ya namanya kita ini kan di kelas insya Allah belajar sama-sama. Jadi jenis karyanya Nirmana itu ya karya-karya dasar daripada ini membuat karya. Misalnya nanti ada membuat garis, macam-macam garis. Setelah itu warna-warna. Jadi warna primer, warna sekunder, warna tersir. Jadi itu kita coba nanti bahas di setiap pertemuannya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan mendalami tentang garis itu seperti apa saja. Terus tugasnya menggambarkan garis itu seperti apa nantinya ya. Silakan kalian berekspresi, berkreasi dalam ini ya, dalam membuat garis. Terus setelah itu ada warna, terus ada bagaimana ini membuat karya ini penggabungan antara warna dan juga prinsip seperti apa. Misalnya warna itu diterapkan pada asas misalnya balance, atau warna itu diterapkan pada pada sifat yang sifatnya center of interest misalnya, atau kontras misalnya. Jadi bisa nanti kita pelajari tiap pertemuannya. Ya cuma pertemuan pertama ini sedikit ini saja pengantar daripada Nirmana, dan Nirmana ini kita akan banyak berpraktik ya. Soalnya kalau bagusnya kita ini ketemu langsung, tapi kelas virtual ya. Bukan virtual namanya kalau ketemu langsung ya. Oke, tadi ada ya apa? Ada yang belum saya jawab ya pertanyaannya tadi. Alat-alat yang dibutuhkan ya seperti ya alat-alat dasar, pensil, penghapus. Setelah itu ada cat air atau cat poster silahkan. Ada kuas, ada ini ya, drawing pen juga. Ya, saya ini berikan list-listnya nanti di grup ya. Oke, terus ada juga nanti kita dalami tentang 3 dimensi. Seperti ini apa? Kalau mata kuliah Nirmana pengantarnya saya kira sudah cukup. Ada tambahan misalnya teman-teman, ada mungkin saya ada yang luput atau ada yang lupa atau saya tidak sempat bahas, silakan kalian bisa menambahkan. Paling ini aja Pak yang terkait masalah kontras warna ya. Selama ini kan kita kalau untuk warna-warna dasar misalkan warna dasar tuh kayak merah, biru, dan kuning itu kan dipadukan jadi macam-macam warna. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita itu kontras warnanya yang cocok di dalam desain. Nah, itu kebanyakan kita tuh asal memadukan, ketika jadinya jadi acak-acakan gitu, nggak karuan. Oke, jadi kalau persoalan kontras warna atau perpaduan warna yang ada di desain, itu memang kita butuh referensi ketika ini ya. Ada misalnya ada karya, terus di situ ada palet warnanya. Di situ kita bisa lihat, oh ternyata warna yang terkandung dalam karya ini saja yang dipadukan. Terus itu yang paling penting sih sebenarnya adalah bagaimana satu warna dan warna yang lain itu tidak saling menenggelamkan satu sama lain. Itu yang paling dasar seperti itu. Bagaimana warna itu mereka punya ininya masing-masing kan, punya sifatnya. Sebenarnya ada warna itu punya sifatnya, ada apakah sifatnya panas, apakah sifatnya dingin. Jadi itu nanti bisa bisa dipadukan atau diposisikan sejajar atau gimana, nantinya kita akan berproses terhadap itu. Yang penting itu bagaimana kita menggabungkan warna yang berbeda tapi tidak saling menenggelamkan. Itu sebenarnya yang ini dulu, yang sebenarnya kalau kita mau memunculkan karakter warna masing-masing, itu yang paling penting. Jangan sampai ada kita memunculkan warna ini tapi ternyata warna itu tidak muncul karena warna di sebelahnya itu menenggelamkan warna ini. Nah, jadi itu karakternya tidak muncul di situ. Ya, jadi ada sebuah mungkin kurang pas lah dikatakan seperti itu ya. Nanti ada bab khusus tentang warna ya, mungkin pertemuan ketiga lah kalau tidak salah. Kita akan pelajari tentang warna, ada warna pigmen, ada warna
warna pigmennya yang dari cat, terus ada juga warna yang ada dari cahaya itu ya. Oke, gimana? Ada tambahan lagi teman-teman yang lain? Silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Oke, jadi nirwana ini adalah sebuah fondasi awal buat kita untuk mencoba membuat satu karya dengan landasan kita harus mengetahui apa itu sebenarnya nirwana ya. Tapi kalau misal kita langsung terjun ke dunia desain, apakah sebutan untuk nirwana itu misalnya kita langsung mempelajari hal-hal dasar tapi kita tidak mengetahui apa sih nirwana. Jujur saya baru tahu sekarang nirwana itu ternyata bentuk katanya seperti ini, landasan awalnya ternyata ini. Saya sebenarnya belum tahu nirwana, jadi saya langsung mempelajari hal-hal awal tanpa tahu nirwana itu apa. Jadi sebenarnya nirwana ini baru bentuk landasan awal buat kita ya Pak. Terima kasih. Makasih ya Mas Octario. Jadi memang kalau kita mempelajari tentang nirmana itu kita kayak melihat sesuatu yang kalau kita sudah lihat rumah ternyata kita harus lihat pondasinya seperti apa. Jadi kalau seni visual itu ya pondasinya kita lihat ini nirmana apa saja yang terkandung. Karena di nirmana kita pelajari tentang unsur apa saja yang ada pada karya seni visual itu, terus sifat-sifat apa. Jadi nirmana tidak sesulit apa kok. Jadi kita hanya kembali pada dasar, kembali pada basic, bahwa apa yang kita lihat mungkin kita bisa lebih mempelajari lagi lebih dalam dengan mengetahui bahwa nirmana itu seperti ini. Itu nirmana adalah ini kayak bilang cabang ilmu dalam seni saja yang mempelajari tentang dasar daripada seni-seni itu ya, seni-seni visual. Dari seni visual itu dasarnya apa-apa saja ya, itu kembali ke unsur dan prinsip tadi. Jadi itu nirmana tidak sejauh yang kalian pikirkan atau tidak sejauh yang kita pikirkan dia harus seperti ini, enggak kok. Kita kembali ke basic dari kita sudah bernirmana di situ. Oke. Silakan ada tambahan, silakan. Sebelum kita bahas tugas yang tadi. Bahas tugas yang sejarah pengantar seni rupa dan desain. Ada yang masih bingung dengan yang tugas yang tadi? Iya Pak. Bingungnya Iya kenapa? Pak, masih bingung. Apa yang bingungnya? Bisa saya tambahkan sedikit mungkin. Iya Pak. Banyak juga enggak apa-apa Pak. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita baca buku tuh, kalau Dwi Matra itu istilah kerennya dari desain dasar ya, desain dasar. Jadi kalau dulu itu di pelajaran sekolah, SMP, SMA itu kalau kita belajar seni rupa itu di situ ada subpokok bahasa namanya desain dasar. Nah, desain dasar ini semuanya nama lainnya adalah nirmana. Malah ada istilah nirmana 1, nirmana 2 gitu ya. Bahkan lebih berkembang lagi ada namanya Dwi Matra atau Trimatra. Dwi Matra atau Trimatra. Nah, kalau desain dasar atau nirmana ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita menyusun formasi dari unsur-unsur seni tadi itu, apakah titik, apakah garis, kemudian garis gelombang, garis lengkung dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin sebenarnya yang diharapkan Bapak di sini adalah bagaimana kita mencoba mengekspresikan unsur-unsur seni tadi itu, menggabungkan unsur titik, garis dengan formasi yang bagus berdasarkan cara pandang kita tentang harmonisasi, keseimbangan dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu di sini juga nanti kita ada garis tebal, garis tipis, kemudian ada garis lengkung, itu yang dipadukan dalam sebuah bidang kertas mungkin kertas A3 nanti dengan menggunakan pensil atau apa saja. Ini sharing aja. Makasih. Iya Pak, itu mungkin kalau kita belajar nirmana ini hampir-hampir mirip ya dengan kalau teman-teman yang saya biasa sharing dengan teman-teman yang ngajar nirmana di Kalimantan juga di Jawa.
hampir mirip seperti itu semua. Dari ini kan bagaimana mengolah unsur-unsur tadi, setelah itu bagaimana mencoba menggabungkannya dengan prinsip yang tadi, harmonisasi atau balance-nya atau gimana, itu seperti itu. Terus nanti tugasnya itu yaitu di A3 ya, A3 kertas A3 ya seperti itu ukurannya. Terus nanti bagaimana kalian mengekspresikan garis lurus itu seperti apa, garis patah-patah itu seperti apa. Nanti kita ini ada pertemuan tentang garis ya, contoh-contoh karyanya seperti apa. Oke, jadi ini cuma sekedar pengantar saja, nanti kita ketemu sama apa saja di mata kuliah Nirmana. Tapi ya di mata kuliah ini memang kita banyak berproses, banyak bikin karya, banyak bikin ini berdasarkan tadi ya unsur-unsur dan juga prinsip. Ada Dwimatra juga dan Trimatra, 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini kita coba untuk sebenarnya memang ada di Nirmana 1, Nirmana 2, cuma kita untuk mengefisienkan saja kita langsung gabungkan. Tapi bagaimana ada pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ketika mengolah unsur, mengolah prinsip, dan juga bagaimana ini mencoba untuk menyentuh bagian 2 dimensi dan juga 3 dimensi dalam satu semester perkuliahan ini. Jadi mungkin kalau secara normalnya memang agak ini kalau satu semester itu kurang dan bahkan butuh beberapa praktik beberapa semester. Tapi ya untuk mengefisienkan saja ada pengalaman-pengalaman dalam ini seni rupa dalam desain ini, boleh kita ini coba untuk gabungkan di satu semester